Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa bahwa ibadah yang Anda lakukan belum membawa perubahan yang signifikan dalam hidup? Atau mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa ada ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di video kali ini, kita akan membahas tentang penyebab ibadah kita tidak diterima Allah. Mari kita kupas tuntas kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam ibadah dan bagaimana hal itu bisa mempengaruhi hidup kita. Tonton video ini sampai selesai untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan memastikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Ibadah adalah salah satu pilar utama dalam Islam yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan ibadah kita tidak diterima atau bahkan menjadi salah. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu kita pahami tentang ibadah yang salah. Yang pertama, niat yang tidak ikhlas. Niat adalah kunci utama dalam ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya." Amal ibadah yang dilakukan dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diterima dan diberi pahala. Sedangkan amal yang dilakukan dengan niat selain karena Allah, seperti untuk mencari pujian, akan sia-sia. Kita harus sadar dan memahami tujuan dari setiap perbuatan kita. Misalnya, salat, puasa, atau sedekah harus dilakukan dengan niat ibadah kepada Allah, bukan karena alasan lain. Sebelum melakukan suatu amal, kita harus selalu mengevaluasi niat kita, apakah sudah benar-benar ikhlas karena Allah atau belum. Kita harus menjaga agar niat tetap lurus selama menjalankan ibadah dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang bisa merusak keikhlasan. Selain itu, kita juga harus berdoa kepada Allah agar selalu diberikan kekuatan untuk menjaga niat yang ikhlas dalam setiap perbuatan. Yang kedua, tidak memahami tata cara ibadah. Setiap ibadah memiliki tata cara dan rukun yang harus dipenuhi. Melaksanakan ibadah tanpa memahami tata cara yang benar dapat mengakibatkan ibadah tersebut tidak sah. Misalnya, salat yang dilakukan tanpa memperhatikan syarat-syarat sah salat atau puasa yang dilakukan tanpa mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadis ini merupakan sebuah petunjuk penting dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya tentang pentingnya mengikuti tata cara ibadah yang benar. Dalam Islam, salat adalah salah satu rukun utama dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh khusyukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks hadis ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung menunjukkan kepada para sahabat bagaimana cara yang benar untuk melakukan salat. Ini mencakup gerakan tubuh, bacaan doa, serta keseluruhan prosedur dari awal hingga akhir salat. Para sahabat memperhatikan dengan seksama dan mempraktikkan langsung apa yang mereka lihat dari Nabi, sehingga tradisi ini dilanjutkan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pentingnya mengikuti tata cara salat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan upaya untuk memastikan bahwa ibadah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, setiap gerakan, bacaan, dan sikap hati dalam salat harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan mengikuti contoh yang ditetapkan oleh Rasulullah. Hal ini tidak hanya sebagai bentuk ketaatan, tetapi juga sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang sesuai dengan ajarannya. Dengan mengikuti contoh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salat, umat Islam diingatkan untuk memelihara kebersihan, khusyuk, dan ketundukan dalam setiap aspek ibadah mereka.
Hal ini mencerminkan pentingnya tata cara yang tepat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Yang ketiga, tidak konsisten. Konsistensi dalam ibadat sangat penting. Ibadah yang dilakukan hanya sesekali atau hanya ketika dalam kondisi tertentu, seperti saat sedang ada masalah, menunjukkan ketidakseriusan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah yang dilakukan dengan konsisten, meskipun sedikit, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus dilakukan, walaupun sedikit." Untuk mengamalkan hadis ini, seorang muslim bisa memulai dengan menetapkan amalan harian yang sederhana, namun dilakukan secara terus-menerus. Misalnya, membaca 1 halaman Al-Quran setiap hari, salat sunnah 2 rakaat sebelum atau setelah salat wajib, atau berzikir setelah salat. Dengan konsistensi, amalan ini akan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan, membawa keberkahan dan kedekatan yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak berakhlak mulia. Ibadah yang tidak disertai dengan perilaku dan etika yang baik juga dapat dianggap salah. Islam menekankan pentingnya akhlak mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya." Ibadah tanpa akhlak mulia, seperti salat tanpa menghindari perbuatan keji dan mungkar, adalah ibadah yang tidak sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan akhlak yang baik sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan seorang muslim. Ini menunjukkan bahwa ibadah ritual saja tidak cukup jika tidak disertai dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik mencakup perilaku dalam berinteraksi dengan orang lain, seperti jujur, sabar, santun, dan adil. Ini memperkuat hubungan sosial dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Akhlak yang baik adalah cerminan dari keimanan seseorang. Semakin baik akhlaknya, semakin menunjukkan kedekatannya dengan ajaran Islam dan keimanan yang kuat. Untuk mengamalkan hadis ini, seorang muslim bisa mulai dengan memperbaiki perilaku dan hubungan dengan orang lain. Berusaha untuk selalu berkata baik, menepati janji, bersikap adil, dan membantu orang lain. Dengan memiliki akhlak yang baik, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir, tidak menghindari perbuatan maksiat. Melakukan ibadah, tetapi tetap melakukan perbuatan maksiat, adalah tanda ibadah yang salah. Ibadah seharusnya menjadi pelindung dari perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya, salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Ayat ini menegaskan pentingnya salat yang dilakukan dengan benar untuk memberikan efek positif dalam kehidupan. Melalui salat yang khusyuk dan benar, seorang muslim diharapkan dapat memperbaiki akhlak dan etika, serta menjaga diri dari perilaku yang merusak diri sendiri dan masyarakat. Salat menjadi salah satu cara efektif untuk mencapai kebersihan hati dan ketaatan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang tidak ikhlas atau tidak sesuai dengan tata cara yang benar tidak akan mendapatkan pahala. Ibadah yang salah bisa mengurangi keberkahan dalam hidup karena tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang benar. Ibadah yang dilakukan dengan niat buruk atau disertai perbuatan dosa dapat membawa dosa dan azab, bukan pahala. Untuk memastikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memperhatikan niat, tata cara, konsistensi, akhlak, dan menghindari perbuatan maksiat. Dengan demikian, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang benar dan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Menjalani ibadah dengan niat yang tulus, cara yang benar, dan disertai dengan akhlak yang baik adalah kunci untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.